merupakan mahasiswa KKN PPM UGM yang berlokasi di Desa Sariharjo. Nah, kali ini saya ingin membawakan materi mengenai literasi keuangan keluarga yang sangat berguna untuk pasutri muda. Nah, untuk kaum muda juga penting banget loh video ini disimak. Jadi penasaran kan? Yuk nonton video ini sampai akhir. Dalam membahas literasi keuangan, hal yang paling mendasar adalah perencanaan keuangan. Nah, mengapa sih hal itu sangat penting? Karena jika tidak ada rencana yang matang, kita tidak akan bisa mencapai tujuan finansial yang kita punya. Nah, tujuannya itu misalnya dana kelahiran anak, atau dana pendidikan anak, atau yang lainnya. Nah, kemudian perencanaan keuangan sendiri itu apa sih? Jadi, perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat untuk agar kita bisa menjadi keluarga yang sejahtera. Kemudian, bagaimana sih caranya melakukan perencanaan keuangan? Jadi, caranya itu ada dua. Yang pertama, kita harus mengenali kondisi keuangan kita. Caranya kita bisa menulis harta yang kita punya, misalnya tabungan atau perhiasan, tanah, motor. Nah, dari situ kemudian kita bisa menulis nilai dari masing-masing harta yang kita punya. Kemudian kita menulis utang yang kita punya. Nah, dari setiap utang itu kita juga menulis kira-kira nilainya berapa. Dari situ kita bisa mengenali dan mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian cara yang kedua adalah kita menulis tujuan kita dan membuat list prioritas. Misalnya yang paling mendekati nih, saya ingin punya dana untuk mencicil rumah. Nah, kemudian yang kedua itu saya mau mencicil motor. Lalu yang ketiga dana untuk anak masuk sekolah dasar, seperti itu. Selanjutnya dengan melakukan evaluasi kesehatan keuangan. Nah, tujuannya itu adalah supaya kita mengetahui apakah keuangan kita ada masalah atau tidak sih. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui bahwa kondisi keuangan kita dalam kondisi yang aman. Nah, caranya seperti sebelumnya, yaitu dengan membandingkan harta yang kita miliki dan juga utang yang harus kita bayar. Nah, untuk indikatornya sendiri, jadi yang pertama, untuk jumlah uang tunai yang kita miliki harus 4 kali lebih banyak dari pengeluaran yang kita lakukan per bulan. Jika hal itu terjadi, maka kondisi keuangan kita sehat. Kemudian yang kedua, cicilan utang per bulan. Nah, itu tuh maksimal harus 35% dari penghasilan kita per bulannya. Nah, maka hal itu menunjukkan bahwa kondisi keuangan kita sehat. Kemudian yang ketiga ada tabungan. Jadi, jika kondisi keuangan kita sehat, tabungan yang kita bisa lakukan itu sekitar 10% dari penghasilan yang kita dapat per bulannya. Selanjutnya adalah dengan membuat anggaran. Jadi anggaran itu merupakan suatu rencana yang disusun untuk memenuhi kebutuhan kita di masa sekarang ataupun di masa depan. Jadi anggaran ini ada dua bagian, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Nah, manfaat anggaran ini untuk menghindari kita dari yang namanya lebih besar pasak daripada tiang. Nah, untuk anggaran ideal yang bisa kita lakukan adalah seperti yang ada di sebelah saya ini. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.